Shalom dan selamat pagi buat anak-anak MEM semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, tema 5 subtema 3, yaitu mengenai pengaruh cuaca dan keberagaman di Indonesia. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia dan berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi cuaca, lalu semboyan yang ada dalam Indonesia atau bangsa Indonesia, lalu keragaman budaya yang ada di Indonesia, serta pengurangan nilai pecahan. Ya. Yang pertama, kita akan membahas yang namanya unsur-unsur yang mempengaruhi cuaca. Nih. Yang dimana unsur yang pertama itu adalah radiasi matahari atau sinar matahari. Yang kedua itu adalah suhu udara. Yang ketiga tekanan udara. Yang keempat angin. Yang kelima kelembapan udara. Yang keenam awan. Dan yang ketujuh adalah hujan. Ya, seperti yang terjadi pada saat ini. Saat ini di tempat kita ini atau di Batam ini sudah terjadi yang namanya hujan, dan setelah hujan panas. Ya, itulah yang namanya pancaroba. Lalu kita ini kan tinggal di Pulau Batam dan di negara Indonesia. Indonesia itu memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang dimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetap satu. Maka Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Ya. Lalu Indonesia ini juga memiliki beragam budaya atau jenis-jenis keragaman dari berbagai asal daerahnya. Yang pertama yaitu rumah adat, di mana rumah adat ini wujud keanekaragaman budaya bangsa Indonesia tersebar di berbagai provinsi. Yang paling konkret adalah rumah adat di setiap provinsi di Indonesia. Contohnya yang ada di Indonesia itu adalah Nanggro Aceh Darussalam, atau rumah adatnya itu adalah Krong Bade. Sumatera Barat rumah adatnya adalah Rumah Gadang. Yogyakarta rumah adatnya itu Joglo. Bali rumah adatnya itulah Gapura Candi Bentar. Nusa Tenggara Timur rumah adatnya itulah Musalaki. Kalimantan Timur rumah adatnya adalah Lamin, dan Kalimantan Tengah adalah Betang, serta Kalimantan Selatan adalah Banjar atau Betang. Sulawesi Utara itu adalah rumah adat Istana Buton. Papua adalah Honai, dan lain-lainnya, masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah pakaian adat. Biasanya masyarakat menggunakan pakaian adat setempat ketika ada kegiatan adat. Biasanya kita mudah untuk mengenali pakaian adat yang digunakan tiap-tiap daerah. Yang ketiga itu adalah tarian dan pertunjukan. Dalam seni Indonesia juga memiliki beragam tarian yang mempunyai daya tarik tersendiri. Tidak hanya dinikmati turis lokal, budaya tari Indonesia bahkan dikenal sampai ke luar negeri. Sebagai contoh adalah tari pendet dari Bali dan tari reog dari Ponorogo. Yang keempat adalah senjata tradisional. Dalam sebuah kegiatan adat atau lainnya, kadang-kadang juga diperlihatkan senjata daerah masing-masing. Sebagai contoh,
kujang dari Jawa Barat, panah dari Papua, celurit dari Madura, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu adalah lagu daerah. Ya, lagu daerah yang dimiliki seperti Bubui Bulan Jawa Barat, Piso Surit Aceh, Cublak-cublak Sueng Jawa Tengah, Kicir-kicir Jakarta, Apuse Papua, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir itu adalah upacara adat. Iya. Salah satu keragaman budaya Indonesia lainnya yaitu upacara adat yang ada di setiap daerahnya. Sebagai contoh, Rambu Olok yaitu dari Toraja, Ngaben itu dari Bali, Dukderan itu dari Jawa Tengah, Pasola itu dari Nusa Tenggara Timur, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai pengurangan nilai pecahan. Ya, ini. Kemarin Mem sudah menjelaskan mengenai pengurangan nilai pecahan yang senilai ya, yang senilai atau yang penyebutnya sama. Yang di atas ini itu disebut pembilang, yang di bawah itu adalah penyebut. Misalnya nomor 1, 17/3 dikurang 5/3 sama dengan, kita kurangkan dulu pembilangnya. 17 dikurang 5/3 sama dengan 12/3. Contoh kedua, 15/6 dikurang 9/6 sama dengan, kurangkan dulu pembilangnya. 15 dikurang 9/6 sama dengan 6/6. Lalu yang terakhir itu adalah 23/4 dikurang 15 15/4 sama dengan 23 dikurang 15/4, hasilnya 8/4. Ya, semoga apa yang sudah Mem jelaskan hari ini dapat dipahami oleh anak-anak Mem dan dapat membantu anak-anak Mem dalam mengerjakan setiap tugas-tugasnya. Dan jangan lupa dicatat ya nak ya, dipindahkan ke buku catatannya. Sekian dan terima kasih. Shalom.